warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Airin Saskia Putri. Saya dari kelas Kewirausahaan D. Sore, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Kewirausahaan. Dosen pembimbing mata kuliah Kewirausahaan, Bapak Hendros Tomo Ginting, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya wirausahawan untuk menghentikan kerusakan lingkungan dan meningkatkan daya saing nasional. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah suatu kondisi di mana ekosistem alami dan sumber daya alam mengalami penurunan kualitas dan fungsi akibat aktivitas manusia atau faktor alam. Kerusakan lingkungan ini dapat mencakup beberapa aspek seperti pencemaran, penggundulan hutan, penggundulan tanah, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kemudian daya saing nasional. Daya saing nasional adalah merupakan kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar global dalam hal memproduksi barang dan jasa, untuk meningkatkan, menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Daya saing nilai yang tinggi dapat mendorong perekonomian dan meningkatkan investasi serta menciptakan lapangan kerja sehingga menjadi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi upaya sebagai wirausahawan untuk menghentikan kerusakan lingkungan, yang pertama, membuat produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu dari sekian banyaknya ide bisnis yang paling mengundang hebat adalah menawarkan bahan atau proses produksi yang berkelanjutan untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan. Mulai dari pakaian yang ramah lingkungan yang terbuat dari bahan organik atau daur ulang hingga alternatif kemasan berkelanjutan. Dengan itu, banyak peluang untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan barang-barang berkelanjutan. Yang kedua, melakukan layanan pengelolaan dan daur ulang limbah. Bisnis yang fokus pada pengelolaan dan daur ulang limbah adalah salah satu ide bisnis untuk USUS. Dengan berbagai pilihan, menawarkan program daur ulang yang komprehensif atau inisiatif daur ulang bahan limbah menjadi produk yang baru dan bermanfaat. Karena dengan itu, bukan hanya untuk mengurangi bahan limbah dari tempat pembuangan akhir, tetapi juga meningkatkan perekonomian yang sirkuler. Kemudian yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan ramah lingkungan. Nah, untuk mengurangi kerusakan lingkungan pada tanah, kewirausahawan dapat mengembangkan produk dan mengembangkan layanan ramah lingkungan. Contohnya pupuk organik dan produk pertanian yang bebas dari bahan kimia. Selain itu, perusahaan juga dapat mengembangkan layanan seperti mengkonsultasi tanah, pengelolaan tanah untuk membantu para petani dan pelaku usaha untuk menjaga kualitas tanah mereka. Nah, kemudian upaya sebagai wirausahawan dalam meningkatkan daya saing nasional, itu yang pertama meningkatkan akses dan dukungan finansial. Pemerintah menyediakan akses dan dukungan finansial bagi UMKM melalui berbagai program dan lembaga keuangan seperti kredit usaha rakyat atau UKR dan perbankan syariah. Nah, dengan itu dapat membantu UMKM meningkatkan produk dan investasi serta produksi mereka. Nah, yang kedua, memanfaatkan teknologi digital. Teknologi seperti e-commerce, media sosial membuka peluang untuk UMKM. Dengan itu, dengan media sosial kita bisa mempromosikan dan mengembangkan produk kita. Melalui media sosial ini tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, ya, sehingga UMKM ini dapat bersaing secara lebih efektif. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan inovasi yang menarik. Tanpa inovasi, cepat atau lambat, produk dan bisnis kita akan ditinggalkan. Dengan itu, kita harus mempunyai gebrakan baru, karena perubahan itu penting untuk mempertahankan konsumen kita. Karena kalau misalnya ide kita yang itu-itu saja, takutnya konsumen merasa bosan. Nah, dengan itu kita harus meningkatkan dan mencari tahu apa yang dibutuhkan konsumen yang belum ada dimanapun konsumen mencari, belum ada yang menawarkan pada konsumen itu. Nah, dengan itu kita dapatkan ide baru
yang dapat menarik konsumen kembali sehingga kita bisa menciptakan tren dan bukan hanya sekedar mengikuti tren saja. Kemudian yang keempat, memahami pasar dan konsumen. Melakukan riset pasar sangat penting bagi pelaku UMKM untuk mengetahui kebutuhan konsumen, dan pemahaman ini akan membantu kita untuk mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan keinginan pasar dan konsumen. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.